Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Ihsan Prabowo, NIM 2302011536. Oke, langsung saja. Kali ini di video ini saya akan membahas tiga komponen ya dari Android Studio. Yang pertama ada yang namanya AVD, yang kedua ada yang namanya emulator, dan yang ketiga ada yang namanya ADB. Untuk pertama ini yaitu AVD atau Android Virtual Device. AVD itu adalah perangkat Android buatan virtual yang dibuat di komputer untuk menjalankan dan ngetes aplikasi tanpa perlu HP asli. Biasanya AVD ini dibuat lewat software Android Studio. Jadi intinya AVD ini adalah HP palsu atau HP virtual yang digunakan untuk menjalankan project Android gitu ya, yang ada di Android Studio. Yang kedua ada emulator. Emulator ini semacam alat atau program yang meniru cara kerja dari perangkat lain. Dalam konteks Android, emulator berfungsi untuk menjalankan sistem Android di komputer. Jadi emulator ini meniru HP asli. Jadi bisa kalian untuk membuka aplikasi seperti layaknya HP asli, juga bisa untuk buka Google, juga bisa untuk mendownload suatu aplikasi di HP virtual, juga bisa emulator ini. Yang ketiga ada ADB atau Android Debug Bridge. ADB itu adalah alat komunikasi antara komputer dan perangkat Android. Dengan ADB kalian bisa mengasih perintah ke HP atau AVD atau HP virtual lewat command line. Untuk konsep dasarnya dari AVD itu adalah simulasi perangkat Android yang berjalan di komputer. Artinya AVD dibuat untuk meniru kondisi perangkat fisik Android seperti misalnya handphone ya. Jadi secara gampangnya handphone virtual. Yang kedua ada konsep emulator. Konsep dasarnya emulator ini adalah program atau perangkat lunak yang meniru 100% miripnya dengan perangkat lain. Itu. Dan untuk emulator ini dia meniru itu agar bisa berjalan di platform yang berbeda. Dalam konteks Android, emulator berfungsi untuk menjalankan sistem operasi Android di komputer, seolah-olah komputer itu adalah HP Android atau HP aslinya. Emulator bekerja dengan meniru seluruh lingkungan Android. Jadi seluruh yang mencakup semua HP asli itu ya ditiru melalui emulator ini atau HP virtual. Yang ketiga ada ADB atau Android Debug Bridge. Konsep dasarnya adalah ADB ini jembatan komunikasi atau bridge artinya kan jembatan. Jadi jembatan komunikasi antara komputer dan perangkat Android, baik itu AVD maupun AVD maupun HP asli. Dengan ADB ini komputer kalian itu bisa mengirimkan perintah langsung ke sistem Androidnya. ADB ini digunakan untuk debugging atau mendeteksi dan memperbaiki error. Yang kedua bisa menginstal terminal SIL Android. Keempat, biasanya dijalankan lewat command prompt atau terminal gitu. Oke, selanjutnya kita akan menginstal atau men-setup emulatornya di Studio Android ya. Pertama-tama kalian buka Android Studio kalian.
tunggu hingga projectnya ini selesai dulu ya. Oke, setelah selesai loading, pertama kalian klik pada bagian AVD Manager. Setelah itu, setelah muncul seperti ini, kalian klik pada bagian Create Virtual Device. Di sini saya menggunakan hardware atau device Pixel 2. Kalian klik next saja. Setelah itu, di sini disuruh memilih sistem image-nya. Ada R, ada Q, ada Pi, ada Oreo, ada Nougat. Kalian sesuaikan dengan SDK kalian. Di sini saya sesuaikan dengan SDK saya di Android 11.0. Gimana cara mengetahui SDK-nya? Kalian kembali dulu, close dulu, klik pada bagian SDK Manager. Karena punya saya Android 11.0, ini ada R, terus API levelnya 30. Saya tadi sesuaikan dengan SDK Manager. Di R ini ya. Kalau kalian belum menginstal atau mendownload sistem image-nya, kalian klik saja di sini, nanti muncul download ya. Kalian klik, otomatis akan mendownload. Setelah proses mendownloadnya selesai, di pojok bagian kanan ada tombol finish, kalian klik saja. Setelah itu kalian pilih lagi atau klik lagi, klik pada next ini. Di sini AVD namanya Pixel 2 API 30. Kalian klik finish. Nah, kita akan coba menjalankan. Kita klik pada bagian segitiga ini. Tunggu hingga muncul emulator seperti ini. Oke, kita coba nyalakan. Di sini emulatornya sudah berjalan, teman-teman. Masuk ke sistem Google-nya. Oke, di sini emulatornya sudah berjalan. Kita akan coba jalankan proyek agar tampil di emulatornya ini. Kita coba matikan lagi. Klik close sini ya. Kita close dulu ini. Di sini untuk melihat project atau desain kalian klik pada bagian layout. Terus klik pada bagian activity mainnya. Di sini adalah tempat desain dari aplikasi proyek kalian atau aplikasi Android kalian. Di sini saya coba untuk membuat tombol button ya. Di sini kita akan coba, pertama-tama kalian klik pada ini run di atas ini. Tunggu hingga proses runningnya berjalan. Ini emulatornya sudah muncul. Kita klik aktifkan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai projectnya selesai dijalankan.
ini adalah project kita yang kita desain di sini ya. Ini punya saya berhasil. Terus ya ada sedikit informasi untuk ADB. Biasanya yang laptop terbaru atau zaman sekarang itu sudah diinstal ADB dari bawaan laptop ya. Jadi kalian tidak usah menginstal ADB atau jembatannya. Seperti laptop saya ini saya tanpa menginstal ADB bisa untuk menjembatani atau bisa menjalankan project yang saya buat. Jika di laptop kalian belum terinstall ADB, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal ADB lewat Android Studio ini. Oke, pertama-tama kalian klik pada bagian tools ini, klik pada bagian SDK Manager. Setelah itu kalian klik pada SDK Tools. Jadi kita akan menginstal ADB lewat SDK Tools ini. Selanjutnya kalian klik pada bagian Show Package Detail ini dan kalian pilih Android SDK Command Line Tools ya. Di sini saya menggunakan versi 11.0. Saya sesuaikan dengan SDK platform saya Android 11. Jadi kalian kalau mau install sesuaikan saja dengan SDK platform kalian yang sudah kalian download ya. Setelah itu ketika kalau kalian belum install, kalian klik saja centang di sini lalu klik pada apply. Nanti otomatis kalian akan mendownload ini Android SDK command line-nya ini. Setelah SDK toolsnya kita download, kita pergi ke file manager. Kalian klik local disk C, kalian cari folder user. Setelah itu klik pada folder Lenovo dan kalian cari di sini app data, folder app data di sini ya. Kalian klik, pilih lokal, lalu di sini kalian cari Android lagi, kalian klik SDK, lalu kalian cari yang namanya folder platform tools, kalian klik di sini. Nah, yang kita butuhkan adalah adb.action-nya yang sudah kalian download tadi. Untuk selanjutnya kalian klik pada bagian sini untuk menyalin lokasi yang ingin kita atau lokasi dari ADB-nya. Oke, kita salin, Ctrl C. Lalu kalian klik pada bagian search ini ya. Kalau tidak ada ya di Windows ini ya. Kalian ketikkan edit the system environment variable. Kalian klik saja di sini. Setelah itu kalian klik pada bagian ini tombol environment variables. Nah, di sini kan ada dua. Ada yang namanya user variable for Lenovo dan system variable. Yang akan kita edit yang ada di sistem variabelnya. Di sini kita cari yang variable path ya. Kita klik saja, lalu klik pada tombol edit ini. Nah, di sini kalian klik pada bagian new dan kalian tempel tempat SDK tadi yang kalian salin tadi. Kalian tempel di sini. Setelah itu klik pada tombol OK. Kita close dulu. Kita akan mengecek apakah ADB tersebut sudah dipasang atau sudah diinstal atau belum. Klik pada bagian search lagi, cari yang namanya terminal. Nah, di sini klik saja. Setelah itu
Ketikan ADB device, kalian klik enter. Nah, di sini muncul list of device attached emulator 5554 device, berarti ADB saya di sini sudah terpasang. Oke, selanjutnya kita kembali ke Android Studio. Kita coba cek di terminal audio di sini apakah sudah terpasang juga atau belum. Kita ketikkan seperti tadi ADB spasi device. Kita klik enter. Nah, di sini muncul keterangan list of device attached seperti yang di terminal pada laptop saya. Berarti ADB sudah terinstall. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Dari tadi penjelasan AVD, emulator, dan ADB, dan ada tambahan juga pemasangan emulator juga dan pemasangan ADB yang belum terinstall ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.